wake up one day wishing that we come more. I wanna live fast, never look back. That's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering when it all goes. We'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, mama, we're gonna be alright. Dry those eyes. You'll be back in the morning when the sun starts to rise. Salam Harmoni. Halo Civitas Akademika. Perkenalkan, saya Madi Yogas Danekori dengan NIM 2211031083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya sebagai luaran akhir dalam kegiatan aktivitas mengajar dan non-mengajar pada program asistensi mengajar tahun 2025. Dalam video kali ini, saya membawakan materi tentang pendidikan Pancasila, khususnya pada fase B, yaitu di kelas 4, dengan mengambil topik melaksanakan kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan sekolah, dengan mengadopsi model pembelajaran Make a Match dengan pendekatan Student-Centered Learning. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Berdiri. Bersama Bapak Guru. Selamat pagi Bapak Guru, selamat pagi teman-teman. Menerangkan bacaan surat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Untuk IPA bisa dipimpin Bapak. Teman-teman semua mulai pelajaran, mari kita berawal untuk bicara kecil. Dimulai. Selesai. Oke, bisa duduk semuanya. Oke, selamat pagi. Pagi Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sudah. Jadi sebelum kita belajar, sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Karena ini adalah pelajaran Pancasila, kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Semua hafal lagu Garuda Pancasila? Hafal. Sebelum kita belajar, coba lihat di sekeliling kalian apakah ada sampah. Coba kalau ada bisa dipungut dulu, lalu dibuang di tempat sampah, agar nantinya pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan juga kalian nyaman untuk belajar. Ada tidak? Tidak. Bagus. Tadi kita sudah melaksanakan sedikit menyanyikan lagu dan juga melakukan kebersihan. Sekarang kalian Bapak harapkan untuk duduk dengan tegap, duduk tegap dulu. Sekarang kita akan lakukan sedikit yang namanya mindfulness. Nanti kalau Bapak bilang tarik nafas, kalian bisa menarik nafas dalam hitungan 2 dan menahannya dalam hitungan 2 dan menghembuskannya dalam hitungan 2 juga. Agar mindfulness-nya berjalan dengan berjalan dengan lancar, kalian bisa menutup mata kalian. Sekarang tutup dulu mata kalian. Siap? Tarik nafas. 1, 2, tahan. 3, 4, hembuskan. 5, 6. Tarik nafas. 1, 2, tahan.
3, 4, hembuskan 5, 6. Oke. Bisa dibuka mata kalian. Bagaimana perasaan kalian? Apakah lebih tenang? Sekarang untuk menambah euforia kalian lagi, Bapak di sini memiliki sebuah ice breaking yang namanya tepuk fokus. Jadi kalian tahu sebelumnya tepuk fokus? Tidak. Oke, jadi tepuk fokus itu seperti ini. Tepuk fokus. Melihat menunjuk mata, mendengar menunjuk telinga, mengingat menunjuk kepala, fokus. Dah? Bisa? Oke. Siap? Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Tidak, oke bagus. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Ada yang tahu? Bisa acung tangan. Di pertemuan sebelumnya ada yang tahu? Konsep kewajiban dan hak di lingkungan sekolah dan di rumah. di rumah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang masuk ke topik baru, yaitu melaksanakan kewajiban dan hak di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah. Nah sebelumnya, Bapak ingin mengingatkan kalian lagi. Pilih satu, kira-kira yang mana gambar 1 atau gambar 2 yang menunjukkan kewajiban? 1. Kenapa? Mengapa di gambar 1 menunjukkan kewajiban? Nah, kewajibannya di lingkungan apa? Di lingkungan apa ini? Di keluarga atau di sekolah? Keluarga. Kalau gambar 2 ini menunjukkan apa? Apa kewajiban? Hak atau kewajiban di mana? Di rumah. Jadi kalian perlu ingat bahwa kewajiban itu, ada yang tahu? Kewajiban itu apa? Ada yang tahu? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan hak itu ada yang tahu? Hak itu adalah sesuatu yang diterima oleh seseorang ketika sudah melaksanakan kewajiban. Jadi hari ini kita akan belajar tentang melaksanakan kewajiban dan juga hak di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Dimana dengan begitu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nantinya kalian dapat menyebutkan contoh daripada pelaksanaan hak dan juga kewajiban di lingkungan keluarga dan juga sekolah. Selanjutnya kalian mampu untuk menggolongkan hak dan juga kewajiban di lingkungan keluarga dan juga sekolah, serta kalian mampu untuk mempresentasikan pemahaman kalian itu mengenai hak dan juga kewajiban di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan keluarga. Oke, kita masuk ke materi. Jadi yang pertama kita mulai dari cara melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga. Jadi melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga itu berarti kalian melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga. Lalu bagaimana sih caranya, Pak? Nah, caranya yang pertama, kalian membantu orang tua. Ketika kalian sudah mendapatkan hak kalian nanti di rumah, kewajiban kalian adalah membantu orang tua. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Mencuci piring. Ada lagi yang tahu? Menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur. Jadi yang kedua adalah menjaga kebersihan rumah. Jadi kalian sudah mendapatkan hak nih. Jadi sekarang kewajiban kalian adalah menjaga kebersihan daripada rumah itu. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ada yang tahu lagi? Ini sedang ngapain dia ini? Gambarnya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Memungut kalau ada sampah. Sudah? Yang ketiga adalah menghormati anggota keluarga. Jadi ketika kalian berada di rumah, kewajiban kalian
Salah satunya adalah menghormati anggota keluarga kalian, baik itu ayah, ibu, kakak, adik, nenek, kakek, ataupun yang seseorang yang hidup dan tinggal bersama kalian di rumah. Salah satu contohnya bagaimana? Ada yang tahu? Sayangi orang tua. Ya? Sayangi orang tua. Sayangi orang tua. Misalnya, siapa di sini kalau keluar rumah selalu berpamitan dengan orang tua? Semuanya, Bapak yakin semuanya. Itu juga salah satu contoh daripada melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga. Yang keempat, menjalankan aturan di rumah. Misalnya, di rumah kalian itu mengharuskan untuk kalian tidur di bawah jam 10. Ada yang seperti itu aturan di rumahnya? Ada? Ada, ya. Kalau contoh lain lagi, misalnya ketika kalian tahu kalian gawai, handphone tahu? Semua di sini punya handphone? Punya. Nah, jadi ketika kalian diberikan kesempatan untuk misalnya aturannya, kalian boleh menggunakan gawai, namun tidak lebih dari 2 jam. Ada yang seperti itu di sini aturan rumahnya? Ada. Ini. Dan yang terakhir, belajar dengan rajin. Nah, kewajiban kalian sebagai seorang siswa itu adalah belajar. Jadi agar nantinya orang tua kalian tidak sia-sia untuk mensekolahkan kalian tinggi-tinggi. Jadi kewajiban kalian harus belajar dengan rajin. Selanjutnya adalah bagaimana cara kalian untuk melaksanakan hak di lingkungan keluarga. Jadi kita sudah belajar hak itu adalah sesuatu yang didapatkan setelah melakukan tanggung jawab. Jadi yang pertama, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian terlebih dahulu. Seperti misalnya kalian harus menyapu dulu, baru kalian mendapatkan hak kalian, seperti misalnya mendapatkan uang jajan. Yang kedua, menggunakan hak dengan bijak. Ketika kalian sudah diberikan hak, misalnya harus kalian mendapatkan hak menggunakan gawai atau handphone selama 2 jam. Kalian gunakan itu dengan bijak. Artinya, ketika misalnya di sekolah mendapatkan tugas atau PR, kalian bisa menggunakan gawai ini untuk mencari informasi. Yang ketiga, menghargai hak anggota keluarga lain. Nah, kalian hidup di dalam rumah itu kan tidak sendiri, karena kita tahu bahwa kita sosial, yang artinya tidak dapat hidup sendiri. Jadi kalian harus menghormati hak orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur atas hak yang diterima. Misalnya kalian sudah dimasakkan, siapa di sini yang bekal hari ini? Yang bekal makan ada. Itu kalian harus bersyukur bahwa orang tua itu sudah dari pagi menyiapkan bekal untuk kalian agar nantinya kalian di sekolah tidak kelaparan. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan daripada hak yang kalian punya. Misal hak orang lain, maaf. Jadi ketika misalnya kalian kan punya kakak ataupun adik, jadi kalian tidak boleh misalnya menggunakan baju ataupun apapun yang bukan milik hak kalian tanpa persetujuan dari orang lain. Kalian tahu 4 keyword atau 4 kata ajaib? Ada tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Selanjutnya, cara melaksanakan kewajiban di lingkungan sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Ada yang di sini terlambat datang ke sekolahnya? Tidak. Oke, bagus. Jadi, ketika kalian sudah datang dengan tepat waktu, maka kalian sudah melaksanakan yang namanya kewajiban di lingkungan sekolah. Yang kedua, mengerjakan tugas dengan baik. Nah, misalnya sekarang Bapak kasih tugas, kalian kerjakan itu dengan baik. Nanti hak yang kalian dapatkan adalah berupa nilai. Yang ketiga, menghormati guru dan juga teman. Ada di sini yang sering membuli temannya? Tidak, ya, tidak. Itu tidak boleh. Jadi, ketika kalian sudah menghormati guru dan juga teman, maka hidup kalian akan nyaman, aman, akur, rukun. Yang keempat,
menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Di sini ada piket kan? Ada piket. Semua menjalankan piketnya? Jalankan? Bagus. Jadi dengan kalian menjalankan piket, kalian secara tidak langsung sudah melaksanakan yang namanya kewajiban di lingkungan sekolah. Yang keempat, yang kelima, mengikuti pelajaran dengan baik. Seperti sekarang, kalian mendengarkan Bapak sedang berbicara di depan. Itu juga salah satu contoh pelaksanaan kewajiban di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, menjaga nama baik sekolah. Nah, ketika nantinya kalian sudah tamat dari SD ini, SD 1 Beratan, kalian wajib menjaga nama alma mater, namanya nama baik sekolah. Kalian tidak boleh berperilaku yang namanya anarkis. Kalian tidak boleh melakukan tindak kejahatan seperti itu. Karena nanti akan ditanya, misalnya kalian Mona melakukan tindak pencurian, pasti akan ditanya oleh warga itu, kamu lulusan SD mana? SD Mona dengan lantang menjawab SD 1 Beratan. Itu juga akan mencemar nama baik sekolah. Selanjutnya, cara melaksanakan hak di lingkungan sekolah. Karena tadi sudah melaksanakan kewajiban, sekarang melaksanakan hak kalian di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah mengikuti setiap aturan yang berlaku di sekolah. Seperti misalnya penggunaan seragam. Hari Senin kalian menggunakan seragam? Hari Selasa? Rabu? Kalau olahraga pakai baju apa? Baju nggak mungkin kan olahraga pakai baju pramuka, benar nggak? Benar. Itu juga salah satu contoh pelaksanaan hak di lingkungan sekolah. Yang kedua, menghormati guru dan juga teman, sama seperti kewajiban. Kalian di sini hidup berdampingan, yang artinya kalian itu termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dengan kalian menjaga kerukunan dan juga menghormati teman dan juga guru, kalian akan hidup dengan rukun. Tiga, menggunakan fasilitas dengan penuh tanggung jawab. Misalnya menggunakan LCD ini, seperti ini yang namanya smartboard. Kalian harus menjaga smartboard ini agar nantinya bisa digunakan lagi oleh adik-adik kelas kalian. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Nah, jadi seperti sekarang, nantinya kalau ada yang tidak mengerti, kalian bisa bertanya, karena bertanya itu merupakan hak setiap orang. Terakhir, tidak mengganggu hak orang lain. Nah, seperti contohnya, kalian sudah punya buku paket, kalian tidak boleh merebut buku paket milik orang lain. Itu juga salah satu contoh pelaksanaan hak di lingkungan sekolah. Oke, sekarang pasti kalian bertanya, Pak, mengapa sih kewajiban sama hak itu harus seimbang? Nah, mengapa kewajiban hak dan juga kewajiban itu harus seimbang? Rights ini artinya hak dan obligation ini artinya kewajiban. Jadi diibaratkan sebagai timbangan. Ketika kalian hanya menuntut haknya saja, ketika kalian menuntut ini saja, maka apa yang terjadi? Bagaimana posisi timbangannya? Tidak seimbang. Ini akan turun, obligasinya akan turun, akan miring. Itu juga tidak adil bagi semua orang. Begitu juga kalian nantinya hanya melaksanakan kewajiban tanpa menuntut hak, timbangannya juga akan miring. Jadi hak dan kewajiban itu harus yang namanya seimbang agar kehidupan ini berjalan dengan rukun, aman, dan tentram. Sekarang Bapak akan bagi kalian ke dalam dua kelompok yang berjumlah 10 orang kan? Bagi dua berarti 5. Jadi sebelumnya kalian sudah punya kelompok? Sudah. Baik, silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sekarang Bapak ada dua buah kartu. Kartu pertama itu berisi clue. Clue-nya ada hak di lingkungan keluarga, rumah,
keluarga, sekolah, maaf, kewajiban di lingkungan sekolah, kewajiban di lingkungan rumah. Sedangkan yang kartu kedua itu berisi contoh pelaksanaannya. Nah, kalau tadi kalian mendengarkan penjelasan Bapak di depan, kalian pasti akan paham. Sekarang kelompok 1 Bapak bagikan dengan clue dari kartu ini, seperti hak, kewajiban, baik itu di rumah dan juga di sekolah. Pilih satu. Dan pilih satu. Pilih satu. Pilih satu dan pilih satu. Kedua, pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Pilih satu. Semua sudah dapat kartunya? Sudah. Sekarang nama permainannya adalah make a match. Jadi kalian mencocokkan. Jadi kelompok 1 maupun kelompok 2 saling mencari pasangan. Oke? Nah, waktunya itu 10 menit. Udah? 10 menit. Nanti kalian ketika sebelum kalian melakukan pencocokan kartu, kalian harus bernyanyi balonku dulu. Baru setelah Bapak bilang mulai, baru kalian melakukan pencocokan kartu. Dah? Siap? Siap. Oke, sekarang berdiri dulu semua. Berdiri. Ya? 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 Oke, sekarang nyanyi dulu. Nyanyi balonku dulu. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Mulai. Ayo, dicari pasangannya. Ayo, dicari pasangannya. Ayo, cari pasangannya. Ayo, sini. Ayo, cari dulu pasangannya. Ada yang sudah dapat? Acung tangan. Sini. Duduk di sini lagi. Sudah? Belum dapat pasangannya. Ayo, cari dulu. Belum dapat pasangan. Udah dapat pasangan? Ya udah. Nanti udah. Ayo. Oh ya sudah. Sekarang duduk bersama pasangannya. Duduk dulu sama pasangannya. Di mana mau duduk? Boleh. Udah. Kita kembali lagi di sini. Oke, kita mulai dari kartu pertama. Ada nggak yang dapat kewajiban di lingkungan keluarga? Nomor 1. Kewajiban. Ada 2 ya? Ada 2. Kita mulai dari Gonggis. Andra, coba dibaca. Ada nggak opsinya di sana? Ada. Dea? Ada. Sekarang yang kedua, kartu kedua. Melaksanakan hak di lingkungan keluarga. Ada nggak yang dapat Dede? Sama siapa? Rizal. Ada nggak opsinya di sana? Ada nggak? Coba dibaca. Ada nggak?
Ada nggak dia? Ada. Ada. Yang mana? Menghargai hak anggota keluarga. Oke, menghargai hak anggota keluarga. Selanjutnya, di kewajiban di sekolah. Siapa yang dapat kartu kewajiban di sekolah? Kewajiban di sekolah. Kelompok 1. Yang tadi kelompok 1. Siapa dapat? Dwipa. Dwipa dapat? Coba dihadap ke depan ke Bapak. Halo Andra. Ini Bapak sedang bahas apa? Kewajiban. Siapa dapat kewajiban? Adit dapat apa? Lingkungan sekolah. Nggak ada yang dapat. Oke, next. Hak di lingkungan sekolah berarti ya. Sisanya ya, benar? Nah, kita mulai dari Andra. Pasangannya Dwipa. Ada nggak? Ada nggak di depan? Apa? Mengikuti aturan sekolah. Mengikuti aturan sekolah. Kelompoknya Adit. Pasangannya Adit, Mona. Mona ada nggak? Ada nggak? Ada. Yang mana? Dan dapat fasilitas sekolah. Fasilitas sekolah dengan apa nih? Tanggung jawab. Oke, sudah semua? Udah, berarti kalian semua dapat batangan ya. Oke. Sekarang kalian bisa kembali ke kelompoknya dulu. Nah, untuk kartunya bisa disimpan dulu. Oke, bisa disimpan. Sekarang Bapak akan bagikan kalian lembar kerja peserta didik. Jadi kalian bisa lengkapi identitas dan petunjuk pengerjaannya. Untuk waktu pengerjaannya itu kalian mendapatkan waktu sekitar 15 menit. Ya, silakan dikerjakan dulu. Ingat diisi identitasnya. Ingat, jangan satu orang saja yang bekerja. Kalian harus bekerja juga. Karena ini berupa kelompok. Di bawahnya bisa ditulis. Oke, silakan dikerjakan. Itu ada banyak soal. Oke, sudah selesai? Sudah. Sekarang siapa yang di kelompoknya yang mau mewakili presentasi? Dea, sini ke depan. Kelompok 2 diperhatikan hasil kerja dari kelompok 1. Mama, Dede, Dea, Adit, Andra menulis kelas 4. Yang pertama, perhatikan. Hak dan kewajiban. Langsung. Pak di rumah, yang mana yang benar dia? Mendapatkan kasih Sayang sayang orang tua. Kelompok 2 sama? Sama. Nomor 2. hak di sekolah. Memakai seragam. Sama kelompok 2? Sama. Terus lanjut. Yang ketiga, kewajiban di rumah. Membersihkan area Membersihkan area lapangan. Kelompok 3. maaf, membereskan mainan dan membantu orang tua. Kelompok 3 sama? Yang keempat. Kewajiban Kewajiban di sekolah. membersihkan area lapangan dan kelas. Sama? Boleh. Yang mana termasuk hak? Yang nomor pertama. Hak atau kewajiban itu kelompok 2? Kelompok 2. Halo. Perhatikan ke depan. Kalau kelompok 1 belajar di rumah itu termasuk kewajiban. Kalau kelompok 2 kewajiban. Selanjutnya mendapatkan prestasi termasuk hak. Kelompok 2 lanjut. Membantu orang tua. Membantu orang tua kewajiban, betul? Iya. Mendapatkan kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Hak. Belajar menemani orang tua. Hak.
Sekarang TTS-nya diperhatikan. Yang mendaftar nomor 1. Akan apa? Akan sehat, benar? Benar. Lanjut, nomor 2. Menurut sesuatu yang menjadi milik kita. Sesuatu yang menjadi milik kita disebut Hak. hak. Nomor 2. Ketiga. Selain menuntut hak, kita kewajiban menjalankan kewajiban. Menjalankan kewajiban, betul? Betul. Nomor 4. Mengaku tentang kewajiban 4 menurun, diperhatikan. Dalam siapa nih? Membantu kelompok 2. Membantu. Nah, nomor 5. sesuatu yang wajib kita laksanakan. Disebut apa? 5 menurun, kewajiban. Nomor 5 sama? Nah, Hak mendapati halo. orang tua Dapatkan perawatan. Nomor 2 sama? Sama. Ini benar. Sekarang bacakan kesimpulannya. kewajiban adalah kesimpulan sifat dari kewajiban kesimpulan setiap orang memiliki hak yang harus diterima hak kewajiban dan harus dilaksanakan. Hak akan terpenuhi jika kita melaksanakan kewajiban dengan teman dekat di rumah. Kita wajib membantu orang tua agar mendapatkan hak berupa setiap di sekolah. Kita wajib belajar menaati peraturan agar Nomor 2, bisa dibacakan kesimpulannya. Bapak yakin kesimpulannya berbeda. Silahkan dibacakan. Bisa berdiri, Ibu Ipa. Lebih keras suaranya ya. Kesimpulan, setiap individu mempunyai hak yang harus didapatkan dan sesuatu yang harus dilakukan. Itu disebut kewajiban. Dengan melaksanakan kewajiban dengan banyak tanggung jawab, maka akan terpenuhinya. Saat di rumah kita wajib membantu orang tua dan mendapat kasih sayang. Ketika di sekolah kita wajib belajar tertib agar mendapat hak untuk belajar dengan baik. Dia bisa duduk dulu. Sekarang ada yang perlu ditanyakan? Tidak, benar? Yakin? Oke, beri salut untuk diri kalian sendiri. Beri salut. Oke. Sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi Bapak ajak kalian untuk menyimpulkan. Tapi pada pembelajaran kali ini kita menyimpulkannya dengan sebuah lagu. Kalian tahu lagu naik delman? Oke, bisa diperhatikan. Yang keras ya suaranya. Sesuatu yang harus dikerjakan. Mari kita uraikan contoh hak kewajiban yang di rumah dan juga di sekolah. Contoh hak yang di rumah dapatkan kasih sayang. Kita
kalian sudah dapat menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian lebih mendalam, Bapak akan membagikan kalian tes yang nantinya kalian bisa isi sesuai dengan jawaban kalian masing-masing. Oke, pertama kalian lengkapi dulu identitasnya. Itu ada nama, kelas, dan juga nomor absen. Bisa dimengerti? Ini sifatnya individu ya. Waktu pengerjaannya 10 menit ya. Silahkan dilengkapi dulu identitasnya. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang bisa dikumpulkan, bisa dioper aja. Anak ke depan, duduk ke depan. Ide ada kumpulkan ide. Sini. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang? Ada yang masih mengalami kesulitan pembelajaran kita hari ini? Ya. Oke, untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah karena ini materi terakhir kita akan melaksanakan SAS atau sumatif akhir semester. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri kalian di rumah, baca-baca lagi catatannya dan juga bukunya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, sebelum Bapak akhiri, Bapak sebagai rasa cinta kita kepada budaya yang ada di Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Ada yang tahu lagu daerah Bali? Contohnya apa? Meong Meong. Kalian tahu lagu Meong Meong? Tahu. Sebentar. Semua nyanyi ya? Siapa ini? Terus ya? Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, maka karena tadi kita awali dengan salam, kita tutup hari ini dengan salam untuk tulis. Brere. Ada bersandi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan bisa istirahat karena beliau sudah. Bagaimana? Menarik bukan? Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Salam harmoni.